Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita harus sungguh-sungguh bertumbuh, meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita di hadapan Allah, dan menjadi dewasa di dalam Dia, saudara. Kalau kita tidak bertumbuh, saudara, sifat kekanak-kanakan itu masih nampak di dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin mengerti pikiran dan perasaan Allah. Sekalipun saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai pembicara Kristen, pengkhotbah dalam hal ini, kalau tidak meninggalkan sifat kekanak-kanakan, nanti saudara kita mencari Tuhan itu karena ada kompleksitas atau kerumitan. Yang pasti orientasi atau kompleksitas itu hanya menyangkut soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu kanak-kanak, saudara. Kanak-kanak. Kalau kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, bukan lagi pada perkara kompleksitas itu. Maksudnya adalah kompleksitas di sini yang menyangkut soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Misalnya, jikalau belum punya jodoh, belum punya anak, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, rajin ke gereja, turut mengambil bagian dalam pelayanan, supaya kompleksitas itu bisa terjawab. Yang belum punya jodoh dapat jodoh, yang belum punya anak dapat anak. Atau yang belum punya rumah, saudara, belum dapat pekerjaan, datang mencari Tuhan supaya mendapatkan rumah dan mendapatkan pekerjaan. Itu kanak-kanak, saudara. Itu sifat kanak-kanak. Atau sekaligus kalau ada yang sakit, ya cari Tuhan supaya sembuh. Itu masih sifat kanak-kanak, saudara. Karena ada penyakit yang memang tidak disembuhkan Tuhan, bukan berarti lalu Tuhan tidak menyertai kita. Jangan sampai ada yang mendengar pembicara berkata, "Lah kalau kamu sakit tidak sembuh, berarti Tuhan tidak menyertai kamu." Itu kebodohan dan itu penyesatan. Kalau kita membaca Alkitab secara benar, Paulus juga itu ada duri dalam daging, penderitaan di daging, sampai dia dipancung kepala pun tidak sembuh, saudara. Jadi sudah saatnya kita bertumbuh, bukan pada kompleksitas itu yang kita perkarakan, tapi bagaimana aku bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Ini orang yang sudah bertumbuh dewasa. Kalau pasangan suami istri bergaul terus, membangun relasi dalam satu hubungan rumah tangga dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, apalagi sudah puluhan tahun. Kerling salah satu pasangan saja, dari kerling matanya dia sudah tahu. Suami ini tidak suka ini, istri ini tidak suka ini. Dari bahasa tubuh saja sudah mengerti. Tapi kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak tahu. Nah, banyak orang Kristen hanya terparkir menjadi Kristen kanak-kanak. Tidak melihat pada perjuangan, pada penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib.
yang hanya pada taraf bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, memberi pertolongan, saudara. Tapi tidak memperkarakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sangat jarang orang memikirkan akan hal ini. Nah, kalau di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, letih lesu di sini dan berbeban berat jangan dipahami sebagai masalah-masalah hidup yang dialami oleh orang pada umumnya. Ya, seperti kesulitan-kesulitan menjalani hidup. Ya, bukan itu. Dulu saya memahami akan hal itu. Seperti yang saya kemukakan dalam kompleksitas itu. Ya, ketika mengalami masalah ekonomi, bisnis tidak pernah maju, penuh dengan masalah rumah tangga keluarga, akhirnya mencari Tuhan. Oh, tentu tidak salah, tapi bukan berangkat dari hal itu. Karena jiwa orang itu tidak mungkin dapat kelegaan atau ketenangan dari perkara-perkara kompleksitas. Nah, setan menipu banyak orang. Mencari Tuhan ketika mengalami masalah dalam rumah tangga, cari Tuhan supaya dapat kelegaan. Cari Tuhan supaya bisnis jadi bagus, supaya dapat kelegaan. Jiwa itu tidak bisa ditenangkan dengan perkara-perkara jasmani. Jangan berpikir ketika kita bisa meraih apa yang orang dunia raih, lalu kita mendapat ketenangan jiwa, mendapat kelegaan. Itu penyesatan dan itu sebuah kebodohan. Walaupun orang bisa memiliki dunia ini pun, jiwanya tidak bisa tenang loh. Karena yang bisa memberi ketenangan di dalam jiwa itu cuma satu, Tuhan. Coba Anda perhatikan, banyak orang, apalagi dia sukses kaya. Anda pikir jiwanya tenang? Tidak tenang. Begitu dapat duit banyak, jiwanya masih tidak tenang. Bagaimana aku bisa wisata ke tempat-tempat yang terbaik? Itu dia mencari ketenangan jiwa, tapi tidak pernah tenang. Pergi ke tempat-tempat hiburan untuk mencari ketenangan jiwa. Menikmati kuliner, seks dan segala macam. Minum doping dengan narkoba, obat-obatan untuk supaya dapat ketenangan. Tidak akan pernah tenang. Seseorang hanya dapat ketenangan atau kelegaan dari bahasa aslinya itu anapauso, perhentian. Saya kasih jurus ini, asal ada makanan dan pakaian cukup, baru bisa mendapat ketenangan. Kalau tidak, saudara, tidak bisa dapat ketenangan. Orang terus menggeliat dari bangun pagi sampai istirahat malam. Bukan berarti lalu kita menjadi pesimis, pasif, tidak mau berkegiatan, yang penting asal ada makan pagi sudah cukup, lalu tidak perlu mencari yang lebih. Oh, bukan itu maksud saya. Kita akan bekerja giat, cari uang banyak,
Tapi itu bukan ketenangan jiwa kita. Justru kita akan gunakan sebagai sarana melayani Tuhan. Tapi bukan berangkat daripada materi-materi itu lalu kita mendapatkan ketenangan jiwa. Salah, saudara. Bukan itu ketenangan jiwa kita. Ketenangan kita, jiwa kita cuma satu, Tuhan. Kalau saudara sudah menemukan Tuhan, apalagi Tuhan itu menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Orang mau ngajak pergi ke tempat wisata yang paling keren pun, kalau ada jam doa, dia memilih aku lebih baik duduk di kaki Tuhan daripada aku pergi ke tempat itu. Tapi kalau Tuhan belum menjadi tempat perhentian, anapauso, kelegaan, dia merasa itu lebih berharga, lebih membahagiakan daripada ke tempat wisata. Paham nak saudara? Saya tahu itu. Dulu saya gila itu. Tapi begitu dapat kelegaan, saya berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Orang mau ajak kemana, Anda pergi aja. Kecuali saya melakukan perjalanan rohani. Bukan berarti lalu kita tidak perlu merefresh, silakan. Kita bisa ke wisata, boleh. Tapi jangan jangan Anda jadikan itu sebagai kebahagiaan. Ada yang pakai bahasa healing. Healing kita cuma satu, Tuhan. Anda baca enggak di dalam kitab Yohanes, saat Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Tuhan berkata, kalau kamu minum dari air ini, air dunia yang digali oleh Yakub, kamu akan terus haus. Jiwamu tidak akan dapat ketenangan dari air ini. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Artinya jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu tidak akan pernah haus. Dan mata air itu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Harus menjadikan Tuhan itu cukup bagiku. Anda lihat bagaimana saudaraku, orang-orang di zaman Nuh, zaman Lot, itu tertulis mereka menggeliat. Kalau saya bacakan agak panjang ya. Mereka makan, minum, kawin dan dikawinkan. Itu zaman Nuh. Sampai mereka binasa, saudara. Di zaman Lot mereka makan minum juga, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Sampai saudara tidak sadar api turun dari langit membinasakan kota itu. Karena manusia itu akan haus dengan hal-hal duniawi. Terus membangun, menanam, kawin, dikawinkan. Oh, bicara tentang kesenangan dunia, keinginan daging, saudara. Dan terus manusia menggeliat akan hal itu, dan setan menggiring manusia memiliki kehausan yang palsu, bukan kehausan Tuhan. Orang yang menemukan Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan cukup bagi dia, semua menjadi enak. Hidup pas-pasan enak, asal ada makanan, pakaian cek, ya, pakaian sana cukup enak semuanya. Dia nak punya mobil pribadi tetap enak, naik angkot enak, naik ojol enak, semua jadi enak. Dan orang-orang begini paling merdeka. Paling merdeka, saudara. Pakai pakaian walaupun kelasnya beli di pasar apa namanya istilah kalau orang Manado, cakar bongkar cabuk, pakaian bekas, enak saja dia menikmati. Karena kenikmatan bukan pada hal-hal yang laria, tapi kenikmatannya adalah Tuhan. Saudaraku, jadi saudara harus disadarkan kembali ya. Ayo jadikan Tuhan sebagai perhentian kita, sebagai kelegaan kita. Anapauso, perhentian. Tuhan cukup bagi kita. Amin.